Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program tugas besar saya pada mata kuliah Praktikum Pemrograman Web atau TSI 212 pada tahun ajaran semester genap 2020-2021 dengan dosen pengampu Bapak Jefril Rahmadoni MKom. Sedikit perkenalan mengenai diri saya sendiri yaitu Muhammad Arif Putriza dengan nomor BP 1911521007 dari kelas Praktikum Pemrograman Web 03. Nah, untuk lebih jelasnya, program yang saya buat di sini yaitu program inventaris atau pengelolaan inventaris pada jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Baik, langsung saja bisa kita mulai pada database dari program yang saya buat. Pada database ini saya membuat sebuah database bernama CRUD Inventaris, di mana terdapat beberapa tabel di dalamnya. Yang pertama ada tabel inventaris, tabel jenis, tabel peminjam, dan tabel ruang. Pertama-tama bisa kita lihat pada tabel inventaris. Nah, tabel inventaris ini adalah tabel di mana data atau barang-barang yang akan didata atau diinputkan disimpan. Jadi, stok atau ketersediaan barang akan disimpan pada tabel inventaris ini. Di mana pertama ada ID inventaris dengan bertipe integer 5 sebagai primary key, kemudian ada nama, kondisi, keterangan, jumlah, ID jenis, tanggal register, ID ruang, dan kode inventaris. Nah, lanjut pada tabel jenis, di mana tabel jenis ini akan menyimpan jenis dari barang atau inventaris yang ada nanti yang akan disimpan pada tabel inventaris nantinya, di mana terdapat ID jenis sebagai primary key, nama jenis, kode jenis, dan keterangan jenis. Kemudian lanjut pada tabel ruang, di mana tabel ini akan berisikan di mana barang tersebut akan disimpan atau ruangan dari barang tersebut akan disimpan. Di sini fieldnya ada ID ruang sebagai primary key, kemudian nama ruang, kode ruang, dan keterangan ruang. Kemudian yang terakhir ada tabel peminjam. Nah, tabel peminjam ini adalah tabel yang akan menyimpan seluruh data peminjaman atau data inventaris data barang yang akan dipinjam, di mana di sini terdapat ID peminjam sebagai primary key, kemudian ID inventaris, nama peminjam, jumlah pinjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status peminjaman. Nah, langsung saja kita lanjut pada demo programnya. Nah, berikut adalah tampilan utama atau tampilan dashboard dari program yang saya buat nih. Di mana di sini terdapat navbar di mana di sini ada dashboard, peminjaman, inventarisir, jenis, dan ruang. Pertama-tama bisa kita lihat pada bagian jenis dahulu. Nah, bagian jenis ini akan berisikan seluruh data dari jenis barang yang ada, di mana di sini terdapat opsi tambah, kemudian pada masing-masing barisnya terdapat opsi edit dan delete untuk mengedit dan menghapus masing-masing field yang akan kita pilih nantinya. Kemudian lanjut pada data ruang, ini akan berisikan ruang yang ada atau ruang yang tersedia untuk melakukan penyimpanan pada inventarisirnya nantinya. Kemudian kita lanjut pada inventarisir, di mana ini akan menyimpan seluruh data inventaris atau data dari barang-barang yang ada. Di mana di sini terdapat fitur pencarian yang dapat mencari berdasarkan nama, kondisi, keterangan, tanggal register, dan lain-lainnya. Misalnya di sini kita contohkan akan mencari angka 17. Maka akan tampil data dengan jumlah 17. Dan kemudian ada button tambah data inventaris yang bertujuan untuk menambah data dari persediaan barang. Kemudian ada juga button edit dan hapus dari setiap row pada data yang ada. Kemudian kita lanjut pada data peminjaman. Nah, untuk masuk pada data peminjaman ini, kita perlu mengisikan operasi terlebih dahulu. Kita jawab, jika benar kita dapat mengakses halaman peminjaman ini, di mana halaman peminjaman ini berisikan data peminjaman dari inventaris yang ada, di mana di sini kita dapat menambah data peminjaman, kemudian di bawahnya terdapat opsi untuk yang berisikan seluruh field atau data dari peminjaman yang ada, kemudian di setiap masing-masing row pada data akan terdapat opsi pengembalian yang bertujuan untuk mengembalikan data ke dalam ketersediaan inventarisir.
Nah, pertama-tama kita coba dulu untuk menambah jenis barang. Misalnya di sini, kita akan menambah jenis barang. Misalnya di sini kita menambah lemari dengan kode jenis. Kita akan simpan. Apakah Anda ingin menambah data? Oke. Maka akan timbul action, data berhasil disimpan, kemudian data lemari akan berhasil disimpan. Kemudian kita lanjut untuk menambahkan data ruang. Kita coba untuk menambahkan data ruang. Misalnya kita di sini mengambil ruang jurusan dengan kodenya. Menambahkan data, oke. Nah, maka data akan berhasil disimpan. Kemudian kita lanjut untuk mencoba untuk menambahkan data pada inventarisir. Misalnya kita tambah data, misalnya kita ingin menambahkan data lemari tadi. Lemari dosen. Kondisi. Kemudian jumlah atau stok dari lemari yang ada, misalnya 20. Mungkin kita pilih jenis. Jenis ini berasal dari data dari tabel jenis yang ada tadi, maka akan tampil seluruh data dari tabel jenis itu. Kemudian tanggal kita masukkannya. Kemudian ruang di mana lemari dosen ini akan disimpan. Misalnya di ruangan jurusan. Kemudian kode inventaris, di mana kode inventaris ini akan terisi otomatis berdasarkan dari kode atau kode otomatis. Saya kita menambahkan, oke. Maka data dari lemari dosen tadi akan disimpan. Kita lanjut mencoba untuk melakukan peminjaman. Kita isikan dulu ini. Kita coba untuk menambahkan data. Misalnya kita ingin meminjam LCD proyektor berjumlah 3. Menyimpan, berhasil dipinjam. Nah, maka data pinjaman tadi akan berhasil diinputkan, dimana kita meminjam LCD proyektor berjumlah 3. Nah, kita coba untuk menambahkan data dengan jumlah yang lebih banyak dari persediaan yang ada. Misalnya, di sini kita meminjam lemari dosen yang ketersediaannya berjumlah 20, kita coba untuk meminjamnya lebih dari 20. Lemari dosen. Kita simpan. Nah, maka sini akan tampil alert pinjaman terlalu banyak dikarenakan jumlah peminjaman kita melebihi dari jumlah stok ketersediaan barang yang ada. Nah, untuk lebih detailnya lagi, saya akan menjelaskan berdasarkan codingan yang saya buat. Pertama-tama kita bisa mulai dari koneksi terlebih dahulu. Di mana di sini koneksi kita mengambil localhost, kemudian dari database yang bernama CRUD inventaris. Kemudian kita lanjut pada data jenis, di mana data jenis ini disimpan pada jenis.php. Nah, dari jenis.php ini akan menampilkan nama jenis, kode jenis, dan keterangan jenisnya. Ini seperti biasa untuk program untuk menampilkan seluruh data yang ada pada tabel jenis, select from jenis. Kemudian kita lanjut untuk tambah data jenis. Nah, pada tambah data jenis ini bisa kita lihat. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Untuk kita masuk ke dalam tambah data jenis, kemudian di sini saya menyediakan fungsi string dengan uppercase dan lowercase, di mana di sini saya gunakan uppercase pada kode jenis, kemudian fungsi lowercase saya gunakan pada nama jenis.
Nah, dapat di sini kita lihat pada, input type nama jenis, di sini terdapat lowercase, kemudian on keydo-nya saya membatasi length dari inputan ini maksimal adalah 80. Jika length-nya melebihi dari 50, maka data tidak dapat dimasukkan lagi. Begitu juga dengan, kode jenis, di sini saya memasukkan fungsi uppercase, kemudian saya juga memasukkan fungsi length, di mana akan membatasi kode jenis ini akan terbatas pada angka 6 angka saja. Nah, di sini bisa kita contohkan langsung pada jenis tambah. Di sini setiap saya memasukkan huruf yang besar, maka dia akan otomatis berubah menjadi, lowercase atau huruf kecil. Misalnya di sini kita menambahkan jenis, misalnya papan tulis. Maupun saya menulis huruf besar, dia tetap akan menjadi huruf kecil. Kemudian untuk kode jenis kebalikannya akan menjadi, uppercase. Kemudian untuk keterangan. Nah, selanjutnya untuk value yang dibatasi ini dapat kita coba. Di sini pada kode jenis dibatasi oleh angka 6 dikarenakan saya memberi batasan sesuai dengan, pada database-nya. Di mana di sini untuk kode ruang saya membatasi varchar berukuran 6. Kemudian di sini dapat kita cobakan. Apakah kita dapat masukkan angka yang lebih dari 6? Nah, tidak bisa, maka angka akan tetap terpotong jika, sudah terdapat 6 inputan. Kita coba untuk simpan. Nah, apakah ini menyimpan data? Ini merupakan fungsi, fungsi konfirmasi, di mana apakah kita ingin menyimpan data itu, di mana di sini saya menyimpan dalam sebuah, halaman baru bernama script.js, di mana di sini akan menyimpan konfirmasi untuk konfirmasi hapus, konfirmasi edit, konfirmasi tambah, edit, dan hapus, di mana di sini saya pada tabel jenis.tambah tadi, di sini saya menggunakan, perintah onClick, kemudian saya memanggil, fungsi tambah ini. Maka, fungsi tambah ini akan dijalankan sebelum, perintah dari button-nya dijalankan. Maka kita coba klik OK. Maka data dari jenis papan tulis tadi akan disimpan pada data jenis. Kemudian kita coba untuk mengedit data jenis. Nah, di sini juga terdapat, opsi untuk apakah ingin mengedit data berikut. Kita coba untuk mengedit. Ini juga merupakan fungsi, konfirmasi, di mana fungsi ini diambil juga dari JavaScript dari edit ini. Di sini dapat kita lihat pada jenis kita melakukan edit. Nah, di sini dia membutuhkan onClick return konfirmasi edit. Jadi kita akan return fungsi konfirmasi edit terlebih dahulu sebelum menjalankan jenis edit ini. Nah, di mana fungsi konfirmasi edit ini diambil berdasarkan dari script.js yang telah saya buat sebelumnya tadi, dari sini. Nah, jika sudah terkonfirmasi, oke, kita coba. Nah, barulah tampil dari halaman edit data jenis ini. Begitu juga dengan, jenis edit ini, saya menggunakan fungsi uppercase dan lowercase pada nama jenis dan kode jenisnya, sama seperti penginputan data tadi. Nah, sini kita coba untuk mengubahnya misalnya kita mengubah papan tulis putih. Kita coba untuk perbarui, oke. Maka data akan berhasil diperbarui. Nah, datanya akan berubah. Kita coba untuk menghapus data dari data jenis. Kita coba untuk mengisi opsi delete. Nah, sama seperti tadi, saya menggunakan fungsi hapus, di mana fungsi itu bertujuan untuk melakukan konfirmasi apakah data tersebut ingin dihapus atau tidak. Di sini saya
akan sedikit memperlihatkan di mana program tersebut. Nah, ini. Pada onClick ini akan di-return terlebih dahulu fungsi konfirmasi output yang diambil dari script.js tadi. Oke. Maka data akan berhasil dihapus. Kita lanjut pada data ruang. Nah, sama seperti data jenis tadi, pertama-tama untuk penginputan data ruang, saya juga menggunakan lowercase pada field nama ruang. Kemudian juga saya juga membatasi inputannya berdasarkan jumlah dari value pada database. Kemudian untuk kode ruang saya menggunakan uppercase dan juga membatasi dari value yang diinputkan pada database. Misalnya ruang. Misalnya kita isi memasukkan nama ruangnya kodenya. Kita coba untuk nyimpan. Nah, seperti tadi, sebelum button simpan dijalankan, maka fungsi untuk fungsi tambah pada script.js tadi, fungsi ini ruang tambah. Nah, fungsi tambah tadi akan dijalankan terlebih dahulu sebelum program simpan dijalankan. Tombol simpan dijalankan. Maka kita coba. Maka data berhasil disimpan. Nampak kita lihat di sini untuk ruangan layout tadi sudah berhasil diinputkan. Nah, untuk jenis dan ruang ini saya juga menambahkan sedikit fungsi, yaitu fungsi use first, di mana use first ini akan mengubah kata pertama menjadi huruf kapital, di mana di sini kita lihat pada ruang.php nama ruangnya saya menggunakan use first, maka kata pertama dari nama ruang akan menjadi huruf besar. Padahal tadi saya menginputkannya semuanya merupakan huruf kecil, lowercase. Karena ada fungsi use first tadi, maka kata pertama akan menjadi huruf besar. Berikut kita lanjut untuk mengedit data. Kita mengedit ini. Misalnya kita sama seperti tambah tadi, saya juga menggunakan fungsi string uppercase dan lowercase pada nama ruang dan kode ruang, di mana nama ruang saya menggunakan lowercase dengan batasan dari value yang ada pada database, kemudian fungsi lowercase pada kode ruang dengan batasan 6 sesuai dengan value pada database. Nah, di sini kita coba ubah. Di sini saya mencoba untuk menginputkannya dengan huruf kapital, maka dia tetap akan otomatis menjadi huruf kecil karena ada fungsi lowercase. Kita coba untuk perbarui. Seperti biasa akan ada fungsi edit yang akan melakukan konfirmasi apakah kita ingin mengubah data atau tidak. Kita coba untuk ubah, maka data akan berhasil diubah. Nah, selesai dari data ruang dan jenis. Kita lanjut untuk data inventarisir, atau di mana data dari barang akan disimpan secara detail. Nah, pertama-tama di sini saya akan tampilkan codingan dari inventaris.php yang merupakan indeks dari inventaris tersebut. Di mana di sini akan menampilkan fitur pencarian, kemudian button tambah data, kemudian seluruh field dari data inventaris seperti biasa. Nah, untuk fitur pencarian sendiri, saya akan mencari saya akan mencari keyword yang sesuai dengan kode inventaris, nama, kondisi keterangan, jenis, nama jenis dari tabel jenis, nama ruang dari tabel ruang, ataupun jumlah, kemudian ataupun tanggal register, di mana
Data-data ini akan saya urutkan berdasarkan kode inventaris ascending. Akan terurut ascending berdasarkan kode inventaris. Nah, pertama-tama kita coba untuk menambahkan data. Inventaris tambah. Nah, pada tambah data inventaris ini terdapat beberapa kolom yang harus kita isi dari nama, kondisi, keterangan, jumlah, pilih jenis, tanggal register, pilih ruang, dan kode inventaris. Pertama-tama untuk nama. Di sini untuk nama saya menggunakan fungsi string lowercase, kemudian juga fungsi length yang akan membatasi nilai inputan tadi seperti biasa. Nah, kita coba lihat di sini pada nama, saya akan menunjukkan dengan huruf kapital saya nama sendiri. Maka dia tetap akan menjadi huruf kecil karena adanya fungsi lowercase. Kemudian untuk kondisi, di sini kondisi saya menggunakan fungsi uppercase sehingga inputannya akan tetap menjadi huruf besar. Kemudian saya membatasi value length-nya sama dengan 20 dikarenakan ini saya sesuaikan dengan inputan yang ada pada value yang ada pada database. Kemudian kita cobakan untuk menginputkan kondisinya. Kita ingin menambah. Nah, lanjut. Kemudian di sini saya juga menambahkan fungsi baru, fungsi angka dalam kurung event, di mana fungsi ini akan membatasi inputan yang inputan yang kita ketikkan akan selalu bertipe numerik. Maksudnya, jika kita mengetikkan huruf ataupun simbol, maka dia tidak akan muncul pada program kita. Nah, di sini saya coba membuatnya dalam jumlah, dalam field jumlah. Di sini saya membuat field jumlah yang bertujuan untuk menginputkan berapa jumlah stok dari barang yang kita inputkan tadi. Mohon maaf, ini nama barang ternyata. Misalnya, apa yang belum kita inputkan? Lemari es misalnya. Di sini jumlah. Di sini pada program pertama saya akan mengetikkan on key press return angka dalam kurung event sehingga inputan tadi akan dibatasi di mana hanya angka numerik lah yang akan masuk. Misalnya kita coba buktikan di sini untuk memasukkan angka. Di sini kita akan memasukkan huruf. Nah, setiap kita memasukkan huruf dia tidak akan terinput maupun titik koma pun dia tidak akan terbaca pada jumlah tersebut. Kita misalnya coba masukkan lemari es berjumlah 2, maka dia akan masuk. Maka dari itu hanya tipe yang numerik lah yang akan bisa diinputkan karena adanya fungsi angka tadi. Misalnya kita masukkan 2, kemudian jenisnya lemari, tanggal kita registerkannya, lanjut. Kemudian untuk masing-masing field juga saya batasi value length-nya berdasarkan value yang tersedia pada inputan database sebelumnya. Misalnya contoh di sini pada jumlah saya membatasi value length-nya sama dengan 20. Nah, jika lebih dia akan berhenti, dia tidak akan terbaca lagi. Nah, kita contohkan angkanya. Nah, ini akan terlimit pada angka pada value ke-20-nya. Kemudian seperti biasa untuk jenis ini saya ambil dari tabel jenis. Jadi data jenis ini merupakan pilihan dari opsi jenis ini. Kemudian untuk ruang sama seperti jenis tadi, kita mengambil dari ruang yang telah kita inputkan sebelumnya yang berasal dari tabel ruang. Kemudian lanjut ke bawah. Di sini sama seperti sebelumnya, sebelum button tambah dijalankan, kita maka akan ada program on click di mana fungsi tambah terlebih dahulu dijalankan sebelum button tambah dijalankan. Coba inputkan, data berhasil disimpan, maka lemari
mohon maaf. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan karena saya lupa masukkan, ruangnya, maka kita coba di sini untuk melakukan simpan, maka data dari lembar S tadi akan berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita coba untuk melakukan pengeditan pada data inventaris ini. Misalnya di sini kita akan mengubah data dari lemari S. Nah, di sini, seperti biasa kita melakukan pengeditan pada data. Nah, untuk inventaris edit ini, untuk melakukan edit data inventaris sama seperti input data inventaris tadi, saya menggunakan fungsi lowercase pada nama barang, kemudian kondisi menggunakan uppercase, kemudian pada jumlah saya menggunakan fungsi angka yang akan membatasi inputan menjadi numerik, kemudian juga membatasi, value length pada masing-masing, inputan. Misalnya di sini kita mengubah lemari mahasiswa, kondisi baik. Kemudian jumlah kita ganti jadi 12. Tidak lupa untuk memilih kode dan bidang ruangnya. Kita perbarui. Ini merupakan fungsi dari fungsi edit yang akan melakukan konfirmasi sebelum data akan diubah. Maka data berhasil diperbarui, kita lihat di sini data berhasil diubah. Nah, kita lanjut pada bagian peminjaman. Nah, jika navbar peminjaman ditekan, maka akan langsung keluar operasi aritmatika seperti yang tampil berikut. Program tersebut berasal dari bagian ini. Nah, di sini pada bagian body saya melakukan onload untuk memanggil fungsi dari validasi. Di mana fungsi validasi ini berasal dari script.js, di mana sebelum halaman peminjam.php ini dijalankan, maka fungsi validasi perlu dijalankan terlebih dahulu. Di sini kita lihat sedikit penjelasan mengenai fungsi validasi ini. Bilangan 1 akan berisi bilangan random dari 0 sampai 10, kemudian bilangan 2 sama seperti bilangan 1, 2, dan 3. Kemudian kita pilih 3 soal acak. Di mana soal ini akan berisikan random antara soal 0, soal 1 atau soal 2. Nanti kita lihat pada soal 1 merupakan perintah hasil penjumlahan dan pengurangan dari bilangan 1, 2, dan 3. Jika nilai benar, maka kita dapat mengakses halaman itu. Jika jawaban gagal, maka fungsi validasi ini perlu diulangi lagi. Begitupun dengan soal 2 akan menampilkan soal perkalian dan penjumlahan. Kemudian soal 3 akan menampilkan soal pengurangan dan soal penjumlahan. Nah, di sini kita coba menginputkan. Bisa kita menginputkan jawaban yang salah. Maka akan tampil alert jawabanmu salah, silakan coba lagi. Maka saya kita ingin menampilkan kita menampilkan jawaban yang benar 11, 9, 2. Kita coba oke. Maka alert yang akan tampil adalah selamat Anda dapat mengakses halaman ini, kemudian data peminjaman atau tabel peminjaman barulah muncul gitu. Kemudian sedikit penjelasan mengenai data peminjaman ini, di mana dari nama, jumlah pinjaman. Di sini untuk menampilkan data peminjaman dan juga melakukan pengembalian, di sini saya menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Di sini dapat kita lihat
Nah, di sini dapat kita lihat, di sini saya menggunakan, kelas database, include database.php, kemudian saya instansiasi objek, di mana, string database ini akan menyimpan fungsi dari database yang baru. Nah, di sini string database ini, akan memanggil fungsi read yang ada pada database.php. Nah, apa itu fungsi read? Nah, di sini dapat kita lihat, fungsi read ini merupakan fungsi yang terdapat yang sudah saya buat di dalam interface fungsi. Kemudian, mmm, saya sudah membuat kelas untuk, konsep OOP-nya sendiri bernama database yang merupakan implements dari interface fungsi tadinya. Nah, sehingga, eee, jika membaca string ini akan membaca fungsi read, maka program dari fungsi read ini akan dijalankan. Maka dari itu, sedikit menjelaskan mengenai fungsi read ini, pertama ada string koneksi, di mana ini bertujuan untuk, koneksi ke database-nya. Kemudian string hasil, bertipe array, kemudian string data, di mana string data ini merupakan query untuk memanggil, eee seluruh data dari tabel peminjam. Kemudian juga inner join atau, mengambil data inventaris, di mana ID inventaris.peminjam sama dengan ID inventaris pada tabel inventaris. Dan juga diurutkan berdasarkan tanggal peminjaman outstanding. Nah, di sini kita melakukan, pemanggilan pada data tadi, di mana string hasil ini akan menampilkan seluruh data yang ada pada, string data ini. Sehingga di sini kita tinggal memanggil, fungsi read, sehingga seluruh data pada fungsi read ini atau data dari tabel peminjam ini akan tampil pada, halaman peminjam.php tadi. Nah, lanjut pada, halaman tadi. Di sini terdapat, button tambah data peminjaman dan button pengembalian. Nah, kita lanjut, pertama-tama kita coba untuk menambah data peminjaman. Nah, untuk data peminjaman sama seperti biasanya, kita menginput data biasanya. Nama peminjam, misalnya kita ingin meminjam kursi mahasiswa berjumlah 5, misalnya untuk kerja kelompok gitu kan. Kita kembalikan besok. Kita coba untuk simpan. Data berhasil dipinjam. Seperti biasa, untuk kembali pada, halaman peminjam.php tadi, maka kita perlu untuk, melakukan operasi aritmatika sesuai ketentuan program tadi. Nah, di sini akan tampil data berhasil dipinjam. Nah, kita lanjut untuk, opsi pengembalian. Di sini pada opsi pengembalian saya juga menggunakan, OOP, fungsi OOP, di mana sih dapat kita lihat pertama-tama, di sini menggunakan fungsi onClick F pengembalian, di mana ini merupakan fungsi konfirmasi. Seperti biasa saya menggunakan fungsi edit ataupun hapus tadi. Kemudian setelah itu, setelah, fungsi F pengembalian ini dijalankan, barulah, tujuannya ke database proses, di mana pada, database proses ini akan bersihkan pertama-tama pada database proses ini kita memanggil dulu kelas include database.php. Kemudian kita membuat objek, di mana, string database merupakan new pada, fungsi database. Kemudian string aksi akan mengambil data, string aksi akan mengambil data, di mana, objek DB tadi akan berisikan ID peminjam, objek DB ini akan berisikan ID peminjam, pada fungsi pengembalian ini. Nah, maksudnya di sini kita lihat pada fungsi pengembalian pada
fungsi pengembalian pada database.php. Nah, jadi, mohon maaf, maka ID, fungsi pengembalian ini akan dijalankan berdasarkan ID peminjam yang kita ambil tadinya pada button, pengembalian. Nah, setelah, ID-nya diambil berdasarkan masing-masing ID tadi, nah barulah dijalankan fungsi pengembalian ini, di mana sedikit penjelasan mengenai fungsi pengembalian ini. Pertama, koneksi untuk mengoneksikan ke dalam database. Kemudian string query pertama untuk mengambil, seluruh data peminjam berdasarkan ID peminjam yang kita pilih tadi. Kemudian kita menjadikannya, sebagai string baris, data dari peminjam itu kita jadikan sebagai string baris. Kemudian kita panggil ID inventaris untuk nantinya melakukan pengecekan, di mana, kita juga memanggil jumlah pinjaman yang berisi, field jumlah pinjaman. Oh, maaf, sebelumnya saya ketinggalan, di sini saya juga membuat atribut, yaitu atribut jumlah pinjaman, jumlah inventaris, dan total. Di sini akan digunakan untuk melakukan operasi, aritmatika pada program nantinya. Nah, pada bagian kedua ya ada query 2, di mana di sini akan memanggil, seluruh data inventaris, di mana data inventaris yang diambil berdasarkan ID inventaris yang ada. Kemudian query tadi jadikan sebagai, string baris 2. Kemudian, kita juga menjadikan string jumlah inventaris ini merupakan, data jumlah atau, ketersediaan stok yang ada pada, tabel inventaris tadi. Nah, barulah di sini kita lakukan, program aritmatikanya, di mana untuk melakukan, jumlah pinjaman tadi akan kembali ke dalam tabel data inventaris dikarenakan barang sudah dikembalikan. Kita coba untuk melakukan pengembalian barang, data berhasil dikembalikan. Coba untuk refresh. Nomornya 18. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan, sehingga kita coba untuk melakukan pengembalian di sini. Misalnya ada LCD proyektor berjumlah 3, kita coba untuk melakukan pengembalian. Oh, maaf sebelumnya, di sini, di sini jumlah atau stok dari LCD proyektor tersebut berjumlah 14, kita coba untuk mengembalikan barang tersebut. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Maka data dari, Riza yang meminjam LCD berjumlah 3 tadi sudah dibalikkan, kita coba untuk refresh. Nah, maka, jumlah tadi akan dikembalikan ke stok yang ada. Begitulah proses, dari aritmatika yang ada pada data peminjaman. Oh ya, saya sedikit ketinggalan tadi pada tambah data peminjaman. Begitupun sebaliknya, jika kita ingin melakukan peminjaman, maka jumlah tadi akan dikurangi berdasarkan jumlah ketersediaan stok dari data inventaris yang ada. Nah, sedikit penjelasan query mengenai tambah data inventaris ini. Di sini kita lihat pertama-tama, kita mengambil data inventaris berdasarkan ID inventaris. Kemudian kita jadikan, string line ini merupakan data dari inventaris. Kemudian hasil ini, merupakan data dari jumlah atau stok ketersediaan yang ada pada tabel inventaris akan dikurangi dengan jumlah dari data yang ingin kita pinjam. Nah, sini terdapat